Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas sejarah dua orang pejuang Angkatan Laut Islam, dan kami akan menjelaskan bagaimana armada Islam menjadi kekuatan adidaya pertama di lautan dunia. Insya Allah, episode kali ini memiliki keutamaan khusus karena akan menjelaskan apa yang kita isyaratkan dengan teori penggelapan sejarah. Salah satu poin dari teori ini adalah pelenyapan sejarah pahlawan-pahlawan kita, supaya mereka tidak dikenal dalam sejarah. Akan tetapi, ada satu poin yang lebih buruk dari itu, yaitu usaha untuk mengubah pahlawan Islam menjadi penjahat atau pembunuh, supaya kita kehilangan makna keteladanan. Maka, mereka menanam ke dalam jiwa kita bahwa tidaklah keluar dari umat Islam kecuali para penjahat dan pembunuh. Di sisi lain, mereka mengangkat pahlawan seperti Sinbad, Aladin, dan Alibaba, padahal nama-nama ini hanyalah fiktif belaka. Pada hakikat, saat kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang terlupakan, kita semakin yakin bahwa sejarah yang selama ini tidak kita ketahui, telah diketahui oleh mereka dengan sangat baik. Mereka mempelajari sejarah kita dengan sangat baik, sedangkan kita jatuh dalam perangkap yang mereka buat. Sehingga kita melupakan sejarah pahlawan kita, bahkan kita jatuh dalam cengkeraman kebodohan dan keterbelakangan. Sehingga pahlawan Islam lenyap dari ingatan kita dan anak-anak kita terjauhkan dari jalan kemuliaan. Oleh karena itu, jangan merasa heran dengan perubahan sikap anak-anak kecil ketika sudah menjadi pemuda yang kehilangan kepribadian bahkan kemanusiaan. Dan jangan terkejut ketika mereka membenci segala hal yang berhubungan dengan umatnya, karena mereka tidak pernah membaca dan mendengar sejarah umat Islam kecuali pembunuhan, kegagalan, dan kekalahan. Dan jika Anda mengira pendapat ini adalah khayalan belaka dengan teori konspirasi, maka coba Anda tanyakan kepada siapapun yang pernah menonton film tentang bajak laut yang diproduksi oleh Hollywood tentang nama bajak laut terkenal yang muncul dalam film-film itu dan cerita serial anak-anak. Maka orang itu tidak akan butuh waktu lama untuk menjawab bahwa bajak laut yang mempunyai jenggot merah, memiliki mata satu, tangan terputus, dan kaki kayu ialah Barbarossa yang selalu muncul di dalam film Pirates of the Caribbean. Sebenarnya, mereka tidak ingin kita mengetahuinya, bahwa Barbarossa yang digambarkan dengan gambar menakutkan ini tidak lain adalah seorang pahlawan Islam yang agung dan sedikit yang mampu menandinginya dalam sejarah manusia. Seorang pria perkasa, bermartabat, tak terkalahkan, dan berwibawa serta seorang mujahid di jalan Allah, bukan bajak laut haus darah sebagaimana digambarkan. Akan tetapi, dia adalah seorang pahlawan Islam yang menyelamatkan ribuan jiwa umat Islam bahkan Yahudi, yang dibantai di berbagai tempat penyiksaan di Andalusia, Spanyol. Kisah ini berawal dari pertemuan Sultan Turki Utsmani, Salim I-Rahimahullah, dengan seorang komandan angkatan laut bernama Oruk Reis, atau ada juga yang bilang, Aruj, yang merupakan seorang muslim Eropa yang berasal dari Albania. Sultan Salim pertama, yang menjadi khalifah di kekhilafan Turki Utsmani, lalu memanggil Aruj untuk memberitahukan tentang isi surat yang dikirim oleh Muslim Andalusia yang berada dalam penyiksaan gereja yang amat keji. Salim I lalu menugaskan Aruj dalam sebuah misi yang di mata dunia merupakan misi yang mustahil untuk terlaksana. Misi itu mencakup beberapa tugas yang harus dikerjakan. Intinya, Aruj harus memimpin armada laut Islam, berlayar dari ujung timur Laut Tengah, Mediterania, di Turki, menuju ujung barat Laut Tengah di Andalusia, Spanyol. Selain itu, ia harus melawan armada gabungan tentara salib dalam perjalanannya yang terdiri dari Spanyol, Portugis, Italia, dan kapal-kapal perang dari Ksatria St. John. Kemudian, mengamankan para korban di salah satu kota Andalusia yang diduduki oleh tentara salib, menghancurkan pertahanan laut di kota tersebut, dan melakukan serangan mendadak untuk mencegah kaburnya orang-orang yang mengetahui kamar penyiksaan rahasia terhadap kaum muslimin dan Yahudi. Setelah itu, membebaskan para korban secepat mungkin, dan itu harus dilakukan setelah matahari terbenam untuk menghindari kebutaan pada tahanan, karena mereka tidak pernah melihat matahari selama bertahun-tahun. Kemudian berlayar di tengah kegelapan malam, dan satu hal yang penting, bahwa pelayaran ini tidak akan menuju Turki melainkan berlayar menuju Aljazair dari jalur lain, untuk menyelamatkan korban secepat mungkin dan di sisi lain untuk mengelabuhi musuh. Tuntaslah misi ini, tertanda Sultan Salim I. Apakah Anda pernah melihat, mendengar, atau membaca tentang misi mustahil dalam sejarah yang lebih sulit dari misi tersebut? Pada film, Mission Impossible, yang diminta oleh banyak orang, saya yakin orang-orang Islam yang menontonnya sangat sedikit yang mendengar fakta misi mustahil yang dilakukan oleh pahlawan Islam yang bernama Aruj ini. Yang mengejutkan,
bahwa Aruj berhasil melaksanakan misi tersebut, dan lebih mengejutkan lagi dia dan saudaranya menjalankan misi tersebut berulang-ulang. Ia menyelamatkan nyawa puluhan ribu muslim Andalusia di Eropa, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau. Maka setelah itu, menyebarlah berita tentang Aruj di seluruh pelosok dunia dan tersebarlah di jalanan Eropa cerita tentang keberanian Aruj dan tidak ada yang bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Muslim Andalusia lalu menamakannya Baba Aruj atau Baba Arut, yang artinya ayahanda Aruj dalam bahasa Andalusia. Nama ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan untuk Aruj, karena telah menyelamatkan mereka dari kengerian dan penyiksaan yang luar biasa. Namun, orang Italia menyebut Baba Aruj menjadi Barbaros, yang dalam bahasa Italia berarti lelaki berjenggot merah. Mungkin inilah rahasia munculnya film dengan tokoh seorang pria berjenggot merah. Aruj lalu mengajak saudaranya, Ishak, Ilyas, dan Husuruf yang di kemudian hari dinamai Khairuddin, untuk berjihad. Maka gugurlah Ilyas di medan jihad. Sementara itu, Khairuddin terus memerangi para pejabat Spanyol dan tentara salib di Aljazair. Pada suatu ketika, Aruj menjadi tahanan ksatria Saint John di Pulau Rhodes. Akan tetapi, berkat kecerdikannya, ia bisa membebaskan diri, kemudian berlayar sembunyi-sembunyi menuju Italia. Di sana, dia merebut sebuah kapal dari tentara salib dan membunuh semua tentara yang ada di dalamnya, kemudian berlayar sendirian dari Italia menuju Mesir. Dan dari pelabuhan Alexandria, Aruj berlayar untuk menemui saudaranya, Khairuddin, dengan menggunakan kapal mereka yang sedikit dan sederhana. Terjadi pengkhianatan oleh salah satu pejabat yang berpihak pada Spanyol dan membantu musuh dalam pengepungan kota Tlemcen di Aljazair. Namun, Aruj dan tentaranya menolak untuk melarikan diri atau menyerah. Mereka memilih gugur di medan perang daripada melarikan diri. Ketika Spanyol mengetahui bahwa Aruj memimpin sendiri pasukannya, mereka mengirim bantuan militer untuk mengepung Aruj dari segala penjuru, lalu mengelilinginya sebelum membunuhnya dan memutilasi seluruh anggota tubuhnya. Maka gugurlah Aruj atau Oruk. Tentara salib tidak puas dengan kematian Aruj. Mereka lalu memotong kepalanya untuk dibawa ke seluruh pelosok kota di Eropa. Setiap kali melintasi gereja, mereka membunyikan lonceng sebagai perayaan atas kematian pahlawan ini, karena Aruj adalah penyebab mimpi buruk dan kehinaan raja-raja mereka. Akan tetapi, apakah Islam berakhir dengan gugurnya Aruj? Apakah Muslim menyerah kepada tentara salib? Tidak penting dalam Islam siapa yang membawa bendera, akan tetapi yang terpenting adalah tegaknya bendera untuk selamanya. Jika gugur satu pahlawan Islam, maka akan lahir pahlawan berikutnya, dan dialah Khairuddin, yang melanjutkan perjuangan saudaranya, Aruj. Khairuddin Barbarossa lalu menyiapkan kapal untuk berlayar menuju Tunisia. Di sana, dia menghancurkan kapal-kapal Spanyol dan membebaskan Tunisia dari penjajahan. Kemudian dia bergerak dengan kekuatan Khilafah Utsmaniyah untuk membebaskan Aljazair. Tidak cukup sampai di situ, ia lalu menduduki Kepulauan Balearik setelah menghancurkan armada Spanyol di sana. Ketika Paus ketiga di Roma mendengar kemenangan kaum muslimin, dari Vatikan dia memanggil segenap pejuang salib di Eropa, maka terbentuklah gabungan pasukan salib terbesar yang terdiri dari Republik Venesia, Genoa, kapal perang negara kepausan, dan ksatria St. John. Berkumpullah pasukan paling besar zaman itu yang disebut sebagai Liga Suci, terdiri dari 600 kapal dengan kekuatan 60.000 pasukan. Dipimpin laksamana laut terhebat di tanah Eropa pada abad pertengahan bernama Andrea Doria untuk memusnahkan kekuatan Islam di Laut Mediterania. Sementara kekuatan Turki Utsmani hanya terdiri dari 122 kapal beserta 22.000 pasukan saja. Maka bertemulah kedua armada pada pertempuran Preveza pada tanggal 4 Jumadil Ula 945 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 September tahun 1538 Masehi. Hafalkan tanggal ini baik-baik demi Allah. Ini merupakan sebuah hari yang mulia, hari pertempuran Preveza yang kekal, pertempuran laut terbesar dalam sejarah Islam secara keseluruhan. Meskipun tentara salib memiliki keunggulan, akan tetapi Barbarossa, laksamana laut Khilafah Utsmaniyah, berhasil meraih kemenangan besar. Mereka menghancurkan tentara salib tanpa tersisa sedikit pun. Sementara itu Andrea Doria melarikan diri dari medan pertempuran yang hanya berjalan tidak lebih dari 5 jam dotia. Hanya 5 jam terjadinya pertempuran ini, kemenangan mutlak di tangan umat Islam ini menyebarkan rasa takut di hati seluruh tentara salib,
dan armada laut Khilafah Utsmaniyah menjadi armada yang tak terkalahkan selama 3 abad berturut-turut. Menyebarlah berita kemenangan Khairuddin Barbarossa ke seluruh penjuru negara-negara Islam, alunan takbir pun menggema di Mekah, Madinah, Al-Quds, Bombay, Damaskus, Kairo, Samarkand, dan seluruh negara-negara Muslim. Setelah kemenangan Khairuddin tersebut, armada Khilafah Utsmaniyah menjadi angkatan laut terkuat di seluruh lautan dan samudera dunia. Cukup bagi Anda untuk mengetahui bahwa negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, Denmark, Sisilia, Sardinia, dan lainnya, membayar jizyah kepada Khilafah Utsmaniyah sebagai imbalan supaya kapal mereka diizinkan melintas di Laut Mediterania di bawah perlindungan armada Khilafah Utsmaniyah yang bermarkas di Afrika Utara, atau lebih tepatnya Aljazair. Dan jangan terkejut jika Anda mengetahui bahwa George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, pernah membayar jizyah kepada umat Islam, supaya mereka mau menandatangani perjanjian untuk tidak memerangi Amerika. Berkas perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian yang ditulis Amerika dengan bahasa selain bahasa Inggris, yang berlaku selama lebih dari 2 abad. Di sisi lain, ini satu-satunya perjanjian di mana Amerika Serikat diharuskan membayar pajak kepada negara lain dalam sejarah bangsa mereka. Akan tetapi, apakah Khairuddin merasa cukup dengan kemenangan yang diraih? Ia tidak berpuas diri dengan jasanya terhadap Islam itu. Ia segera melanjutkan perjalanan ke Andalusia, untuk menyelamatkan muslimin Andalusia dari penyiksaan, maka berlayarlah ia pulang dan pergi mengangkut para pengungsi muslim Andalusia. Terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang tua. Bahkan orang-orang Andalusia menamakannya Khairuddin, pengganti nama aslinya yaitu Khusruf, sebagai penghormatan atasnya. Khairuddin Barbarossa kemudian diangkat menjadi Kapudan Pasha atau Grand Admiral. Mungkin yang lebih familiar di telinga kita adalah Laksamana tertinggi di Angkatan Laut Turki, sebagai penghargaan untuknya. Siapakah Khalifah Muslim tersebut di mana nama Khairuddin Barbarossa sangat terkenal di masa pemerintahannya? Setelah menggantikan ayahnya Salim I, dan bagaimana kekuasaannya melebihi Alexander Agung dari luas kekuasaannya. Dan bagaimana cerita pertemuan Mohacs yang sangat dahsyat, yang tanpa diragukan lagi merupakan tanda kebesaran Allah yang kekal. Ikutilah kisah berikutnya bersama kami, untuk kita saksikan bersama ibu kota Khilafah Islamiyah, Istanbul, yang para sejarawan menyamakan kerajaannya dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ialah yang selalu mengawali surat-suratnya kepada raja-raja Eropa dengan kalimat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.